Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathan Nafal Azmi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan alur penalaran dan justifikasi pembuktian konsistensi alur penalaran dari deskripsi yang saya pilih. Pertama dari skripsi berjudul Pengaruh Media Audiovisual berupa video animasi pada pembelajaran kosakata Bahasa Arab siswa kelas 3C Madrasah Salafiyah Ula Putri Islamic Center Binbas Yogyakarta tahun ajaran 2023-2024. Ringkasan alur penalaran yang pertama, latar belakang dan justifikasi masalah pembelajaran kosakata bahasa Arab di kelas 3C Salafiyah Ula Putri masih minim variasi media sehingga siswa kurang termotivasi dan kurang fokus. Media audiovisual khususnya video animasi dipilih karena menggabungkan stimulasi audio dan visual yang dapat membuat materi lebih menarik, menyenangkan, dan mempermudah pemahaman, terutama bagi peserta didik SD usia Salafiyah Ula. Kedua, perumusan masalah dan tujuan. Apakah video animasi berpengaruh pada pembelajaran kosakata bahasa Arab? Lalu selanjutnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan video animasi? Dan apakah video animasi meningkatkan minat dan daya belajar kosakata siswa? Tujuan penelitian merumuskan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk diuji secara empiris. Selanjutnya, landasan teori. Media audiovisual, yakni media yang memadukan audio atau suara dan visual atau gambar atau video untuk efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Karakteristik video animasi, objek bergerak, manipulasi grafik 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan kesan menyenangkan dan mampu menyajikan simulasi konsep abstrak. Lalu pembelajaran kosakata sebagai fondasi kemampuan berbahasa tanpa penguasaan kata yang memadai. Keterampilan berbahasa akan terbatas. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif positivistik bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Teknik yang digunakan teknik sampling non-probabilitas untuk mengumpulkan data dari siswa kelas 3C tanpa prosedur random. Lalu selanjutnya, analisis dan temuan. Uji hipotesis nilai signifikan, truth-tell, H diterima, lalu pretest dan post-test. Pretest skor terendah 30, tertinggi 100, rata-rata 73,45. Post-test skor terendah 80, tertinggi 100, rata-rata 95,30. Terdapat peningkatan rata-rata skor sebesar 21,85 poin. Observasi dan minat daya belajar. Siswa menunjukkan antusiasme tinggi, fokus disiplin, dan ketertarikan pada video animasi, menandakan meningkatnya motivasi belajar kosakata. Kesimpulan, video animasi sebagai media audiovisual terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil dan minat belajar kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 3C. Peningkatan skor post-test dan perilaku antusias siswa mendukung rekomendasi penerapan video animasi dalam kurikulum pembelajaran kosakata di tingkat SD. Justifikasi yang membuktikan konsistensi pada alur penalaran. Yang pertama, latar belakang yang berkaitan dengan rumusan masalah. Karena variasi media pembelajaran bahasa Arab di kelas 3C masih rendah, peneliti merumuskan pertanyaan tentang efektivitas video animasi sebagai solusi. Rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Setiap pertanyaan pengaruh, perbedaan, before after, dan minat belajar langsung diterjemahkan menjadi tujuan penelitian yang jelas dan terukur. Lalu tujuan penelitian berkaitan dengan landasan teori. Untuk menjawab tujuan, skripsi menguraikan teori media audiovisual, karakteristik video animasi, dan pentingnya kosakata. Semua elemen ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian. Lalu landasan teori berkaitan dengan metode. Landasan positivistik dan sifat empiris media audiovisual menuntun pemilihan metode kuantitatif dengan uji T sehingga data dapat diukur secara objektif dan sistematis. Metode berkaitan dengan temuan dan pembahasan. Teknik non-probability sampling dan pretest atau post-test diaplikasikan sesuai rancangan kuantitatif, menghasilkan data yang langsung membuktikan atau menolak hipotesis.
temuan yang berkaitan dengan kesimpulan, hasil uji T, dan peningkatan rata-rata skor, serta observasi antusiasme siswa secara konsisten menjawab semua rumusan masalah dan mendukung tujuan awal. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang berkaitan dengan implikasi. Kesimpulan bahwa video animasi efektif sejalan dan dengan latar belakang bahwa media yang fun dan multimedia akan meningkatkan fokus dan motivasi belajar, sehingga membentuk lingkar logis yang tertutup. Lalu untuk alur penalaran dan justifikasi konsistensi skripsi kedua yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Motivasi dan Minat Belajar Bahasa Arab di kelas 5 MI Nurul Ulum Bantul. Yang pertama, latar belakang dan justifikasi. Perkembangan teknologi memudahkan belajar kapanpun, tetapi pembelajaran bahasa Arab di MI Nurul Ulum masih konvensional dan terpusat pada guru. Lalu, motivasi dan minat siswa rendah karena dipicu pembatasan jam pembelajaran selama pandemi dan metode yang kurang menarik sehingga membutuhkan media yang lebih interaktif. Kedua, rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana motivasi dan minat belajar sebelum dan sesudah penggunaan media audio visual. Lalu, apakah ada pengaruh signifikan media audio visual terhadap motivasi dan minat belajar? Tujuannya mengukur perubahan motivasi dan minat serta menguji pengaruh media audio visual. Landasan teori dan instrumen. Variabel X media audio visual, Y1 motivasi, Y2 minat, instrumen observasi, tes, esai, angket, skala Likert, wawancara, dan dokumentasi. Validitas menggunakan konstruk validity, lalu reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Metode yang digunakan yakni desain kuantitatif pra-eksperimen, one group pretest post-test pada 21 siswa kelas 5. Analisis statistik untuk membandingkan skor pra dan pasca treatment serta menguji korelasi X, Y1 dan X, Y2. Temuan motivasi Y1 skor angket pasca 72% kategori kuat, minat Y2 skor angket pasca 77% kategori kuat. Uji statistik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan media audiovisual terhadap keduanya. Kesimpulan, media audiovisual membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu, motivasi dan minat belajar bahasa Arab siswa meningkat secara signifikan setelah penerapan media tersebut. Implikasi, guru sebaiknya mengintegrasikan media audiovisual dalam perencanaan pembelajaran untuk menciptakan kelas yang lebih hidup, aktif, dan efektif. Justifikasi untuk menunjukkan konsistensi alur penalaran, yakni yang pertama, konteks dan relevansi masalah berkaitan dengan riset terdahulu. Latar belakang menekankan bahwa kemajuan teknologi memungkinkan variasi media pembelajaran, tetapi di MI Nurul Ulum Bantul metode masih konvensional. Untuk mendukung kebutuhan ini, skripsi mengutip 3 penelitian terdahulu yang secara berurutan menunjukkan media audiovisual lebih efektif daripada tanpa media. Kedua, memudahkan pemahaman konsep abstrak. Ketiga, meningkatkan minat belajar. Dengan menempatkan temuan-temuan ini, skripsi membangun landasan kuat bahwa media audiovisual berpotensi menjawab permasalahan lokal di MI Nurul Ulum Bantul. Riset terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan. Temuan umum dari penelitian lain diterjemahkan menjadi pertanyaan spesifik. Bagaimana motivasi dan minat sebelum dan sesudah media audiovisual? Adakah pengaruh signifikan? Lalu setiap pertanyaan dirumuskan ulang sebagai tujuan penelitian sehingga memastikan desain penelitian akan fokus mengukur kedua variabel, yakni motivasi dan minat dalam konteks lokal. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan yang berkaitan dengan desain metode penelitian. Dengan pertanyaan kuantitatif, skripsi memilih desain pra-eksperimen, one group, pretest, post-test, instrumen, angket, Likert, tes, esai, observasi, dan wawancara. Semua sesuai untuk mengukur perubahan kuantitatif, yakni skor motivasi atau minat, dan menggali data kualitatif pendukung melalui observasi dan wawancara. Instrumen dan validitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, validitas, konstruk, dan reliabilitas Cronbach alpha mendasari keandalan angket skala Likert, menjamin bahwa instrumen benar-benar mengukur motivasi dan minat seperti yang didefinisikan teoritis. Dengan total sampling 21 siswa, skripsi memastikan data representatif dan analisis statistik dapat dijalankan sesuai tujuan.
pengumpulan data yang berkaitan dengan analisis temuan, data pretest dan post-test, dan presentasi angket diolah menghasilkan skor motivasi 72% dan minat 77%. Kategori kuat. Uji statistik menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara media audiovisual X terhadap motivasi Y1 dan minat Y2. Temuan yang berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi. Hasil kuantitatif, skor dan uji signifikan dan kualitatif, yakni observasi antusiasme siswa, konsisten menegaskan hipotesis media audiovisual efektif. Kesimpulan logis ini menutup lingkar alur penalaran, dimulai dari kebutuhan media interaktif, dibuktikan dengan data empiris, dan direkomendasikan untuk praktik pembelajaran. Lalu selanjutnya ada ringkasan alur penalaran dan justifikasi bukti konsistensi dari skripsi berjudul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas 8 MTS Negeri 1 Makassar di era pandemi COVID-19. Yang pertama, latar belakang dan konteks. Pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran tatap muka beralih ke daring. Yang kedua, media audiovisual, video telekonferensi, dan materi video dipakai untuk menjaga kesinambungan dan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Lalu yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab. Kedua, bagaimana hasil belajar bahasa Arab siswa kelas 8 selama pandemi. Ketiga, apakah ada pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar. Tujuannya mendeskripsikan penggunaan media audiovisual, mendeskripsikan hasil belajar, dan menganalisis pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar. Landasan teori, skripsi meninjau 7 teori yang relevan dengan media, pembelajaran daring, dan kognisi. Yang pertama, simbol sistem Salomon 1997, media sebagai sistem simbol penyampai konten. Lalu cognitive flexibility Spiro tahun 1990. Lalu keefektifan belajar bergantung pada konteks yang kompleks. Lalu condition of learning Gagne, berbagai tingkatan pembelajaran memerlukan instruksi berbeda. Lalu e-learning Sweller, prinsip kognitif untuk multimedia efektif. Lalu cognitive load Sweller, penyajian materi harus selaras dengan kapasitas kognitif. Lalu kognitif disonansi, individu mencari konsistensi kognitif. Lalu situated learning live, pembelajaran terjadi dalam konteks dan budaya spesifik. Dan yang terakhir, information pick up Gibson, persepsi berdasar rangkaian stimulus lingkungan. Metode penelitian, desain menggunakan kualitatif ex post facto dan grup pretest post-test. Populasi atau sampel 320 siswa kelas 8, diambil sampel 80 siswa. Instrumen menggunakan angket kuesioner dan dokumentasi nilai. Analisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear. Temuan dan analisis, penggunaan media audiovisual 71,3% siswa menilai sedang, 17,5% rendah, dan 11,3% tinggi. Hasil belajar 70% skor sedang, 15% rendah, dan 15% tinggi. Pengaruh media berkaitan dengan hasil belajar. Lalu kesimpulannya, penerapan media audiovisual selama pandemi tergolong sedang dan hasil belajar siswa juga berada dalam kategori sedang. Terdapat pengaruh positif dan signifikan media audiovisual terhadap hasil belajar bahasa Arab. Penggunaan media mendukung hampir 40% peningkatan prestasi di kelas 8 MTS Negeri 1 Makassar. Aplikasi, sekolah dan guru sebaiknya meningkatkan kualitas dan frekuensi pemanfaatan media audiovisual, materi video terstruktur, dan konferensi video interaktif untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa, terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Justifikasi untuk pembuktian konsistensi penalaran skripsi. Yang pertama, latar belakang berkaitan dengan rumusan masalah, uraian tentang pandemi, perubahan tatap muka yang menjadikan daring, dan peran media audiovisual, memberikan konteks jelas mengapa perlu meneliti penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab di masa COVID-19. Dari sana dirumuskan 3 masalah, yakni deskripsi penggunaan media, deskripsi hasil belajar, dan analisis pengaruh media terhadap hasil belajar. Rumusan masalah berkaitan dengan tujuan penelitian. Setiap rumusan masalah langsung dijawab dengan tujuan penelitian yang spesifik, mendeskripsikan penggunaan, mendeskripsikan hasil belajar, dan menganalisis pengaruh. Ketiga, tujuan analisis berkaitan dengan landasan teori.
Untuk menjawab 3 tujuan tersebut, skripsi menelaah teori tentang media, kognisi, kondisi pembelajaran, konteks, serta e-learning dan informasi backup, semua yang relevan untuk memahami cara kerja dan efek media audiovisual. Landasan teori yang berkaitan dengan metode. Karena teori menekankan pengaruh media dan hubungan kausal, dipilih desain kuantitatif ex post facto untuk mengukur variabel tak dapat dimanipulasi yang sesuai karakteristik teori dan tujuan analisis pengaruh. Metode yang berkaitan dengan temuan dan pembahasan. Desain eksperimental sederhana diimplementasikan untuk menghasilkan data kuantitatif. Analisis deskriptif menempatkan media dan hasil belajar di kategori sedang, lalu regresi linear menghitung secara langsung menjawab pertanyaan pengaruh. Temuan yang berkaitan dengan kesimpulan. Data kategori sedang dan nilai R2 yang signifikan mendasari kesimpulan bahwa media audiovisual berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Kesimpulan ini menutup lingkar penalaran dari kebutuhan media baru di latar belakang sehingga terukur hingga rekomendasi praktik pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.